Selanjutnya di video ini kita akan bahas mengenai atribut required pada elemen form di HTML. Atribut ini terkadang kita butuhkan ya dalam kondisi tertentu. Ya, jadi anggaplah ceritanya di sini kita punya halaman registrasi ya, di mana di antara beberapa tag input yang kita buat ada beberapa input yang wajib diisi oleh user. Nah, jika tidak diisi, maka form tersebut tidak bisa disubmit. Misalnya, ini akan saya siapkan dulu form registrasinya ya. Saya awali dengan tag form seperti ini. Saya enter. Lalu saya bungkus dengan tag P. Kita butuh beberapa elemen form di sini ya sebagai bahan latihan. Misalnya, di sini kita butuh nama lengkap, lalu tag input, ya, input type text ya, kita gunakan text. Untuk atribut name-nya, ya untuk sementara kita kosongkan ya. Itu nanti akan kita bahas lebih detail ketika kita sudah berinteraksi dengan bahasa yang lain. Kemudian di bawahnya lagi saya buka lagi tag P. Misalnya di sini saya butuh nama panggilan. Lalu input, saya enter. Kita butuh alamat 1. Lalu tag input. Kemudian di bawahnya saya buka lagi tag P. Di sini alamat 2. Ya, ini hanya sebagai contoh ya, yang terkait dengan atribut required. Kemudian di bawahnya tag P lagi. Misalnya di sini nomor handphone. Tag input, kemudian tipenya adalah tel. Nah, ini sudah cukup 5 tag input. Terakhir di sini kita tambahkan tombol button, kemudian di sini kirim data. Kemudian di sini jangan lupa atribut tab-nya. Oke, sampai di sini kita akan jalankan file pertemuan 39.html. Jadi di web browsernya di sini ini kemarin pertemuan 38 ya. Yang 8 ini tinggal saya ganti 9. Pertemuan underscore 39.html. Saya enter. Nah, sekarang kita sudah punya 5 tag input dan 1 tombol untuk mensubmit nilai yang diinput oleh user. Nah, sekarang kita akan coba isi form ini. Misalnya untuk nama di sini, nama lengkap saya isi dengan nama saya. Kemudian nama panggilan saya kosongkan. Alamat 1 di sini saya ketik Makassar. Alamat 2 saya kosongkan, kemudian nomor handphone, kemudian kirim data. Oke, sampai di sini tidak masalah ya. Sekarang kita akan coba tambahkan atribut required. Jadi anggaplah ceritanya di sini yang nama lengkap ya, yang nama lengkap itu wajib diisi. Ya, nama lengkap dan alamat 1 itu wajib diisi. Jika tidak diisi, maka kita tidak bisa mensubmit nilai dari form ini. Coba kita tambahkan atribut di sini. Di bagian nama lengkap, kita akan tambahkan atribut yang namanya required. Oke. Yang alamat 1 juga, kita tambahkan atribut required. Oke, sekarang kita akan coba kembali. Saya refresh. Oke, nah sekarang untuk nama lengkap, jika saya tidak mengisi bidan ini, saya langsung ke sini. Andis, kemudian alamat 1 saya kosongkan ya. Kemudian saya isi ini. Nomor handphone, ini saya acak saja angka seperti ini, kemudian kirim data. Nah, sekarang kita bisa lihat yang memiliki atribut required itu tidak bisa disubmit ya, karena ini tidak boleh kosong, ya harus diisi. Nah, kalau saya isi ini, sekarang saya isi, sudah betul, saya klik tombol kirim data, nah maka pindah lagi ke sini. Jadi sekali lagi, atribut ini itu biasanya kita gunakan dalam kondisi tertentu. Ya, kondisinya itu ketika ada tag input yang wajib diisi oleh user.
Nah, jika tidak diisi, maka tentu akan muncul peringatan seperti ini ya. Begitu mungkin mengenai atribut required pada take input. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.